Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sita. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan renovasi lagi nih Mams. Nah, rencananya untuk ruangan ini saya akan gunakan sebagai tempat istirahat atau sebagai kamar saya. Jadi memang untuk ruangan ini tidak menggunakan keramik ya Mams, jadi menggunakan plastik lantai seperti ini. Jadi untuk renovasi kali ini saya akan menggantikan plastik lantai ini menggunakan lantai vinil. Pertama-tama kita akan memindahkan plastik lantainya Mams ya. Ini belum lama sih, masih bagus, sekitar 1 tahun saja Mams. Nah, Mams bisa lihat sendiri ya, di bawah plastik lantainya ini ternyata lantainya tuh berair seperti ini. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah melipat atau memindahkan plastik lantainya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengepelnya supaya bisa terlihat lebih bersih ya. Nah, ini penampakan ruangan setelah plastik lantai tersebut dikeluarkan. Sangat basah sekali dan sangat kotor sih, lengket dan kotor. Jadi kita akan pel ya. Di sini saya menggunakan sabun saja, kemudian saya pel. Saya sengaja menggunakan sapu ya, supaya memang kotorannya itu lebih bisa terangkat seperti itu. Saya sih juga mau menggunakan sikat ya, tapi ya udah pakai sapu aja, saya rasa cukup kok. Jadi untuk membersihkan busa dan kotorannya, di sini saya menggunakan alat pel. Tadinya saya pengen menyiramkan ya air banyak gitu ke seluruh ruangan ya, tapi kayaknya bakalan becek banget dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kering. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan alat pel. Nah, akhirnya begini Mams hasilnya. Kita tunggu sampai kering, benar-benar kering ya. Ya, setelah kering ya, jangan lupa Mams di rumah harus sapu lantai ini sampai benar-benar bersih ya, tidak ada gerindil-gerindil atau kerikil-kerikil kecil, karena itu akan berdampak pada pemasangan vinil. Jadi sebelum vinilnya itu direkatkan ya, sebelumnya saya mengatur terlebih dahulu kira-kira saya pengen motif yang seperti apa, biar nanti pada saat penempelan sendiri itu kita bisa ada gambaran dan tidak salah tentunya. Meskipun agak ribet ya, jadi saya memilih motif segitiga seperti ini karena menurut saya hasilnya itu lebih bagus dan lebih klasik ya daripada model yang biasa-biasa saja. Nah, kalau ada yang ribet, kenapa pilih yang murah ya? Jadi untuk pembelian vinil itu sendiri saya belinya di Shopee, nanti saya share linknya di bawah ya. Karena memang untuk pembelian vinil di Lombok itu harganya 2 kali lipatnya sih. Jadi saya memilih untuk membeli di Shopee. Dan untuk pemasangannya itu pun cukup mudah ya menurut saya, karena memang sudah ada perekatnya di bagian belakangnya. Jadi Mams di rumah hanya perlu ya membuka ya plastik ya yang ada di bagian belakangnya, kemudian ditempelkan deh sesuai desain ya yang Mams di rumah inginkan. Untuk panjang vinil itu sendiri bermacam-macam ya Mams, ada yang 45 cm dan ada yang 90 cm. Nah, untuk vinil yang saya beli ini panjangnya sekitar 90 cm. Memang sebelumnya saya sudah membeli vinil yang ukuran 45 cm dengan bahan yang sangat bagus, tebal dan berserat. Tapi setelah saya kalkulasikan, ternyata harganya itu cukup mahal ya. Nah, setelah saya mencari di Shopee, kemudian saya menemukan toko ini yang nanti saya share linknya di description box ya. Itu tuh harganya tuh murah sekali dan saya lihat review-reviewnya pun sangat bagus sekali. Jadi saya memutuskan untuk beli langsung banyak ya. Itu sekitar berapa ya Mams? Nanti saya hitungkan ya berapa biji saya beli vinil ini.
Dari awal saya ingin motifnya itu lebih terlihat ya. Jadi saya memiliki dua referensi model. Yang pertama model segitiga seperti ini, dan yang kedua itu model seperti susunan batu bata. Tapi saya memutuskan untuk memilih model yang segitiga seperti ini karena menurut saya itu lebih klasik aja dan motifnya itu lebih menonjol dan lebih terlihat. Maka dari itu vinil yang ukurannya 90 cm saya bagi dua agar motifnya itu bisa lebih kecil dan lebih terlihat. Kalau saya pasang yang 90 cm nanti tidak terlihat karena memang tertutupi oleh barang-barang yang saya akan tata di atasnya. Sebelum pemasangan vinil saya haruskan ya untuk membersihkan bagian bawahnya terlebih dahulu karena memang vinil ini sifatnya itu menuruti tekstur lantai. Jadi misalnya kalau ada batu kecil saja di bawahnya itu bentuknya akan menonjol seperti itu. Jadi memang untuk vinil ini direkomendasikan untuk lantai yang rata ya. Misalnya kalau lantainya bergelombang, maka bentuknya pun akan bergelombang ya. Jadi memang mengikuti lantai di bawahnya. Nah, keuntungan lainnya, pemasangan vinil ini cukup mudah dan cukup murah ya Mams. Ya karena memang tidak perlu menggunakan tukang ya. Jadi kita bisa pasang sendiri meskipun teman-teman itu cewek ya. Jadi bisa pasang sendiri kok. Nah untuk vinil ini sendiri cukup murah ya, untuk kisaran harganya sekitar 400 sampai 500-an lah. 400 lebih yang saya gunakan untuk membeli vinil. Bisa dibandingkan kalau Mams di rumah itu menggunakan keramik. Belum nih, beli keramiknya itu berapa, beli semennya itu berapa, beli pasirnya itu berapa, dan ongkos tukangnya itu berapa. Pasti bisa mencapai jutaan deh. Nah untuk pemotongan vinil, usahakan rapi ya Mams, usahakan lurus ya, jangan kayak saya. Karena memang saya memotongnya itu pada saat membagi dua, vinil itu tuh nggak lurus seperti itu. Jadi cukup menyulitkan saya pada saat pemasangan. Jadi saya menggunakan pisau dan menggunakan penggaris untuk memotong bagian yang tidak rata. Karena misalnya kalau tidak dipotong ya, jadi bagiannya tuh akan bergelombang gitu Mams. Ya itu kesalahan saya sih karena tidak menggunakan atau tidak memotong rata bagian vinil pada saat dibagi dua. Jangan ditiru ya, nanti bisa repot sendiri kayak saya. Untuk pemotongan Mams di rumah bisa juga menggunakan cutter, tapi memang kondisinya di rumah saya itu cuma ada pisau seperti ini. Tapi pisau ini sangat tajam ya, jadi Mams di rumah juga bisa menggunakan alat pemotong apapun, kuncinya harus tajam ya. Kenapa saya potong Mams ya? Karena memang kalau vinilnya itu ditindih ya, jadi ada vinil yang lain di bawahnya, kemudian kita tempelkan lagi vinil di atasnya, itu tuh akan bergelombang ya, tidak sama dengan permukaan yang lain. Jadi nanti kalau Mams di rumah itu berjalan atau buru-buru ya nanti bisa tersandung dan sebagainya. Jadi diusahakan semuanya rata tanpa ada vinil yang tertindih. Untuk ketebalan vinil ini cukup tebal ya Mams, tapi agak sedikit tipis dibandingkan vinil yang saya beli terlebih dahulu ya, yang kemarin saya beli sebagai bahan perbandingan. Karena memang itu harganya cukup mahal, tapi menurut saya vinil kali ini sudah cukup bagus kok. Untuk di permukaannya sendiri itu berserat ya, jadi tidak mulus. Ya, jadi ada berserat. Kalau dipegang itu seperti serat kayu seperti itu. Jadi misalnya kalau Mams di rumah kakinya basah dan sebagainya itu nggak bakalan licin karena memang berserat di atasnya. Untuk kekuatan vinil ini sendiri saya kurang tahu ya Mams, tapi setelah saya baca di review-review ya di toko yang tempat saya beli, itu katanya 2 tahun pun vinilnya masih bagus kok asalkan dijaga dengan baik. Tapi misalnya kalau Mams di rumah itu tipenya bosenan gitu ya, itu bisa diganti kok, bisa dilepas dan diganti dengan vinil yang warna lain. Nah misalnya kalau menggunakan keramik kan susah ya seperti itu. Jadi vinilnya cocok banget bagi Mams di rumah yang bosenan ya, atau yang mudah
ingin suasana baru atau ingin gonta-ganti suasana setiap bulan ya. Nah, vinil ini cocok banget buat moms di rumah karena memang tidak memerlukan budget yang cukup mahal seperti itu. Untuk varian warnanya sendiri itu banyak sekali pilihan warnanya, tapi memang saya itu inginnya ruangan atau kamar saya itu agak sedikit lebih terang ya, jadi saya memilih warna yang agak putih dan agak terang. Tapi moms di rumah misalnya kalau mau yang warnanya lebih gelap juga ada tersedia di sana. Untuk bagian pinggir-pinggirnya itu moms di rumah bisa disesuaikan ya bentuknya, kemudian vinilnya itu bisa dipotong dengan mudah. Ternyata setelah saya coba menggunakan gunting pun bisa kok moms dipotongnya dan lebih mudah. Untuk pengerjaan vinil ini sendiri ya, saya itu mulai mengerjakan dari jam 4 sore ya, kemudian saya pel dan sebagainya itu dari jam 4 sore, kemudian selesainya itu sekitar jam 10 malam. Jadi misalnya kalau moms di rumah itu sibuk ngantor dan sebagainya bisa dikerjakan setelah pulang kantor. Nah, itu pun gak akan kemalamannya untuk istirahatnya, jadi mudah banget. Nah, ini ya hasil akhirnya moms. Bagus kan? Moms di rumah bisa lihat ya. Saya videokan ini keesokan harinya karena memang saya capek banget dan langsung tidur ya. Jadi memang ini hasil akhirnya. Serat kayunya tuh terlihat dan terlihat rapi. Saya juga menambahkan sedikit lem silikon ya di bagian pintu agar tidak mudah terkelupas dan di bagian-bagian yang menurut saya itu rawan terkelupas. Nah, gimana moms? Mudah kan cara pasangnya? Kalau saya bisa, moms di rumah juga pasti bisa. Nah, moms, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial kamu. Terima kasih.